Cek sound dulu, guys. Cek sound. Oke, sore sudah ada. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa awesome ya. Urusan beling simpen dulu bentar, 1 jam aja ya. Asah dulu kampaknya. Jadi next di setiap event-event kita, teman-teman makin gaspol. Yuk, undang-undangin dulu tim-timnya untuk masuk ya. Iya. Oke, pagi. Oh, udah rame nih ya. Siap, selamat pagi. Wih, ada Bea, ada Bu Nurul, ada Rusifin. Halo Bro Rusifin. Ya, nanti kita ketemu lagi di mana nih? Di Korea. Luar biasa nih Mas Rusifin nih. Pekanbaru hadir, yes, Indra, Susi. Pagi-pagi Bu Nurul. Halo Bu Eli. Luar biasa. Halo Medan. Weh, Medan sudah beli tiket VS? Udah beli tiket Fest belum? Medan nih. Lesta. Fest rame tuh di Medan tuh ya. Ya halo Taiwan hadir Bu Gendis. Halo Pak Peter. Oke, teman-teman saya ganti background dulu ya. Ini kan buat tadi ya buat nunggu ya. Kita ganti background dulu, guys. Backgroundnya adalah seperti visi kita, visi VSN 2023. Mana background saya nih? Itu terciptanya 10 juta presentasi. Yes, Gaspol Maranto. Oke teman-teman, selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Apa kabar Anda hari ini? Ya, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, luar biasa dan dahsyat. Dan hari ini kita berjumpa lagi di acara observasi, obrolan seru, memotivasi. Ya, udah ketemu dadanya ya. Obrolan seru, memotivasi. Oke. Memotivasi siapa? Memotivasi yang nonton lah ya, siapapun Anda, dimanapun Anda berada ya, member-member MCI. Nah, sesuai dengan apa yang saya judul live kita hari ini ya, bahwa hari ini kita akan bahas tentang yang namanya bagaimana tips untuk membuat konten dengan prinsip ambak. Nah, tapi sebelum itu saya mau nanya dulu nih. Masih pada inget gak ambak itu apa? Ayo guys, ambak tuh apa guys? Ambak apa ambak? Ini loading sih ya. Ambak apa ambak? Ambak itu apa? Apa itu ambak? Apa ambak? Masih baru pada ngetek-ngetekin ya, pada belum jawab nih. Ya udahlah, biar ini kan harusnya kan obrolan seru, berarti kan harusnya ngobrol ya. Oh, saya tanya itu dijawab. Cakep kok Peter ya. Ambak ya, saya sambil pakai ini ya teman-teman ya. Ambak ya. Ini biar teman-teman juga masih biar pada makin ngeh ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ambak, ambak itu adalah ambak. Ini selalu saya bahas nih. Apa? Salah. Hehehe. Apa manfaatnya buat aku? Oke, nah ini namanya ambak. Apa manfaatnya buat aku? Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, ya, hari ini yang mau saya bahas adalah tentang bagaimana caranya kita bikin konten, konten entah itu postingan, entah itu reels, entah itu TikTok ya, yang memberikan manfaat buat orang yang melihat, membaca dan menonton atau mendengar. Gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya orang itu tertarik dengan sesuatu yang mereka suka. Ya, mereka tertarik dengan apa yang mereka suka, bukan apa yang kita suka. Yang saya suka belum tentu kamu suka. Yang kamu suka belum tentu saya suka. Tapi kalau yang saya suka sudah pasti saya suka. Gitu. Yang kamu suka sudah pasti kamu suka. Ya, yang menguntungkan buat saya pasti senang untuk melihatnya.
Termasuk juga kamu, ketika ada yang menguntungkan buat dirimu, dirimu pasti juga senang untuk melihatnya, mendengarnya, merasakannya. Betul? Betul dong, ya kan? Nah, makanya ketika kita bikin postingan, sering-seringlah membuat postingan yang menggunakan prinsip ambak. Apakah harus selalu? Oh, nggak harus. Karena kan ada beberapa postingan yang memang kita cuma pengen narsis doang kan. Itu bebas-bebas aja. Ya, tapi intinya adalah mulailah membuat postingan-postingan dengan prinsip dengan yang namanya ambak. Apa manfaatnya buat aku? Bukan aku itu maksudnya bukan buat aku yang bikin ya, tapi buat aku yang melihat gitu. Buat aku yang menikmati. Ya, seperti kata sering saya bilang kan, kalau misalkan yang namanya orang beli bor itu bukan buat ngebor tembok, tapi dia beli bor itu, dia udah ngeliat nih, nanti begitu gua bor tembok, bakal gua taruh lukisan di situ, ya. That's why makanya dia beli bor. Nah, orang-orang kalau sales-sales baru biasanya mereka jual, bor ini bagus pak, kuat pak, bla 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 bla. Nah, kalau misalkan untuk orang-orang yang senior, yang level udah lebih tinggi salesnya, mereka pasti bilang, Pak, ini bornya bagus, Pak. Kalau Bapak mau pasang lukisan di rumah Bapak, Bapak mau ngebor, ini dia bornya bisa presisi, Pak. Jadi Bapak bisa taruh lukisan Bapak. Itu tepat di tempat yang Bapak inginkan. Beuh, itu baru jualan, guys. Ya, baru jualan bor itu. Belum jual lukisan ya. Ya, tapi intinya teman-teman nangkep ya seperti itu ya. Jadi ambak itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita membuat postingan sesuai dengan Ambako? Nah, karena kita ingin membuat postingan ya tentang apa yang orang lain suka, apa yang orang lain sukai, maka kalau dari satu kalimatnya teman-teman, buat konten dari apa yang orang lain sukai, ya orang lain suka. Maka berarti yang perlu kita persiapkan apanya dulu nih guys. Ya, kalau kita ingin membuat sebuah konten yang orang lain suka, maka yang harus kita pikirkan itu apa dulu? Apa nih yang perlu kalau dari kata-kata ini, apa yang orang sukai? Mana kata kunci yang bisa kita ambil, teman-teman? Apa kata kuncinya? Yang perlu kita pikirkan dari awal. Yuk, apa ya? Bang Madura hadir, mantap ya. Iya. Buat konten yang kita suka memang nambah closing hihihi. Hehehe, mantap. Konsep Loggia. Oke ya, hampir tepat. Yang lain yuk. Hampir tepat ya. Yuk, apalagi yuk? Apa yang perlu kita perhatikan di awal kalau kita membaca postingan ini? Iya, apa yang orang sukai, betul. Tapi apa, Mbakmu, yang perlu kita, kata kuncinya itu di mana kata kuncinya? Oke, karena belum ada yang berhasil menjawab, ya, maka kata kuncinya yang perlu kita cari tahu terlebih dahulu adalah apanya, teman-teman. Siapakah orang lain ini? Orang lain ini siapa? Siapakah dia? Gitu ya, memahami. Ya betul, memahami orang lain ya. Siapakah orang lain ini, teman-teman? Ketika kita ingin membuat sebuah konten yang orang lain suka, maka kita perlu tahu dulu orang lain ini siapa. Ya kan? Misalnya nih, saya ingin bikin langsung susah ya. Misalnya saya pengen bikin anak saya bahagia. Anak saya siapa? Ya anak saya. Ya Rubenik ya kan? Gitu. Ya, kalau misalnya saya pengen membuat sebuah konten yang memotivasi untuk member-member, maka orang lainnya siapa? Adalah member-member. Gitu. Nah, di sini teman-teman, berdasarkan ilmu digital marketing yang saya dapatkan dari para mastah-mastah di Indonesia dan juga di luar negeri, teman-teman, ya, semuanya sepakat merujuk kepada satu kalimat. Ya, setelah kita mengetahui orang lainnya itu siapa, maka yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita perlu membuat sebuah persona. Ya, saya ketik lagi nih ya.
sasaran konten ya, kurang lebih ya, target bukan. Ya, kita perlu membuat yang namanya persona. Ya, ya target termasuk yang namanya siapanya ya. Siapa target kita ya? Siapa target konten kita? Siapa market konten kita gitu kan? Ya. Nah, untuk bisa mempermudah kita menentukan siapa target dan market kita, maka kita buatlah yang namanya persona. Persona ini adalah sebuah imajiner, sebuah prospek imajiner, seorang prospek imajiner yang kita klasifikasikan. Misalnya, apa gendernya? Gendernya apa? Cewek atau cowok gitu. Berapa usianya? 25 sampai 35 misalnya. Ini kan? Kasih nama nanti siapa? Nama, sebut saja namanya Mawar misalnya ya. Nah, makanya teman-teman kalau lihat training ataupun lihat apa? Lihat ceramah gitu ya, sering disebut nama Mawar. Tujuan untuk apa? Untuk memberikan kita sebuah subjek, teman-teman, yang bisa kita bisa kita bayangkan, bisa kita imajinasikan gitu lah. Ya, usianya berapa, pekerjaannya apa, ibu rumah tangga kah, karyawan kah, profesional kah, ya kan? Dan penghasilan berapa, misalnya ya. Ini contoh aja teman-teman ya, contoh penghasilan berapa. Bisa penghasilannya 5 sampai 8 juta misalnya, gitu. Karyawan misalnya. Nah, dengan teman-teman membuat seperti ini teman-teman, maka Anda akan mulai bisa mendapatkan atau membuat postingan berdasarkan ambak dengan prinsip ambak. Iya, mawar lagi ya. Mawar merah jeng jeng. Nah, ya. Ya habis gimana? Itu udah yang lebih familiar ya Civera ya. Jadi dengan kita mengetahui persona ini, maka kita akan bisa membuat konten yang untuk kepentingan dia. Kalau kita sudah menentukan siapa mawar kita, maka Anda sudah bisa mulai memikirkan konten-konten apa yang pas buat si mawar. Nah, bagaimana untuk merumuskannya, Kotoni? Nah, ini yang kita akan pelajari, teman-teman. Karena kamu mungkin dong, oh jadi hari ini kita belajar tentang persona doang. Oke, sudah selesai. Clear ya, kok ya? Clear. Enggak gitu doang, teman-teman. Ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman lakukan untuk bisa membuat yang namanya postingan berdasarkan ambak. Nah, sebenarnya kenapa sih, Ton? Kenapa kita perlu bikin postingan ambak? Ya, karena ini, teman, berdasarkan pengalaman saya membawakan training yang diminta oleh Pak Yohanes tentang 10 juta presentasi. Banyak sekali member-member yang merasa kesulitan ketika mereka perlu mengundang prospeknya untuk berjumpa dan dipresentasi. Ya, nah ini problem. Kenapa, teman-teman? Karena kalau misalnya orang mau diundang presentasi nggak mau, maka tidak akan bisa terjadi namanya presentasi. Ya, dan kebanyakan saya tanya, kenapa mereka nggak mau datang ketemu sama kamu? Karena saya sudah terlanjur ketahuan MCI kok. Saya nanya mikir, emangnya kenapa kalau ketahuan kamu MCI? Takut ditawarin, takut diapain, takut diapa. Waduh, semuanya pada takut ditawarin, guys, rata-rata, guys. Nah, bagi saya ini lucu, ya, lucu. Lucunya kenapa? Kok beda sama saya gitu loh. Saya ketemu orang, saya jajakin ketemuan, mereka mau aja, padahal mereka udah tahu saya MCI. Bahkan mereka juga tahu bakal gua tawarin. Tapi mereka masih ketemu. Kenapa? Kenapa? Ya, karena saya sering membuat postingan-postingan yang membuat mereka tertarik dengan apa yang saya sharingkan. Kenapa mereka bisa tertarik ketika mereka lihat sosmed saya? Mereka akan melihat bahwa gila ya si Tony udah keren ya. Pengen deh kayak gini. Jadi kita bisa membuat sebuah postingan yang bisa membuat teman-teman kita di sosial media, mereka tuh interest dengan apa yang kita kerjakan. Mereka interest dengan kehidupannya kita. Mereka pengen juga. Karena apa? Karena yang dibagikan itu yang nyentil-nyentil kehidupan mereka gitu loh. Jelas gak teman-teman ya? Sehingga apa? Ketika diajak ketemuan, mereka tuh, ayo mau kapan?
Gitu. Satu, mereka mau belajar. Kedua, mereka penasaran. Ketiga, jangan-jangan dari dulu mereka udah nunggu kamu menghubungi mereka untuk mempresentasikan mereka. Ada gak orang kayak gitu? Ada. Gue pikir lu kagak pernah mempresentasi gue, Ton. Ada gak? Ada. Gitu. Ya. Jadi, dengan bikin postingan ini, teman-teman akan bisa mendapatkan janji temu dengan lebih mudah. Dan tentunya akan membangun branding Anda lebih kuat lagi di sosial media, dan tentunya akan membantu Anda untuk bisa mengembangkan sayap ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia. Gitu ya. Sip, bungkus? Bungkus ya. Sepakat? Setuju. Ya, setuju? Sepakat. Ya. Nah, jadi sekarang kita lanjutin. Sampai mana tadi? Ya. Nah, tadi sampai mana sih? Jadi kalau misalnya kita bikin postingan juga teman-teman jangan cuman kasih gambar-gambar paket doang di sosmed ya. Nah ini ya, jadi sebelum saya masuk ke dalam sesinya, sebelum teman-teman belajar tentang bagaimana cara membuat konten yang dengan prinsip unbox dan menarik audiens untuk lebih hadir dan bisa ketemu sama teman-teman, bisa lebih banyak yang closing. Nah, ada poin-poin penting nih. Jangan bikin postingan sosmed Anda, feed sosmed Anda itu sebagai katalog penjualan gitu ya. Kalau kata Pak Yos itu mesti dicampur-campur, dicampur-campur, maksudnya ada yang tentang value, nilai-nilai yang bisa Anda bagikan, bisa juga tentang kehidupan Anda sehari-hari, bisa juga tentang pencapaian-pencapaian Anda, bisa juga tentang paketan-paketan, bisa juga dengan doa. Nah, ketika kita sharing paketan-paketan, kita harus memposisikan bahwa yang kita kan kasih eh, posting paketan ini kan buat membuat orang untuk beli, ya, orang untuk beli sama kamu nih. Nah, kamu jangan posting itu sesuai dengan kalimat yang di-broadcast sama manajemen. Ya, kadang-kadang tuh kabar gembira. Nah, kayak promo sekarang nih, waktunya kita move on. Nah, aduh, waktunya kita move on. Ya, hot deal baru sudah hadir. Nah, prospek itu sebenarnya nggak perlu tahu ada hot deal baru dan hot deal lama. Gitu, jelas ya guys ya. Anda perlu bikin kalimat yang membuat mereka berpikir. Misalnya nanti kita bicara tentang si Mawar. Katakanlah si Mawar seorang ibu rumah tangga yang kerja capek dari pagi sampai sore, udah gitu malam mesti cuci baju lagi nih, cuci piring, cuci baju, ya kan? Kabar gembira nih buat emak-emak yang sibuk ngurusin kantor sama rumah tangga. Weh, pegel kan tangannya, udah kerja di kantor, pegel pegang laptop, di rumah pegel lagi pegang cucian sama pegang baju kotor, pegang cucian piring sama cucian baju kotor. Nih, MC ada kabar gembira. Join sekarang juga, kamu bisa dapetin satu buah gelang Moonstar yang juga dipakai sama Navita Slavina Mbak Gigi. Yang juga dipakai oleh Mbak Gigi. Dan tujuannya adalah apa? Untuk bikin tangan kamu strong seperti Wonder Woman. Ya, kalau kamu mau, buruan chat aku sekarang juga. Mumpung promonya masih ada. Kayak gitu guys. Jangan bilang, waktunya move on. Itu dari kantor buat kita. Ya, bukan dari kantor buat prospek Anda. Jelas ya guys ya? Oke, jelas. Yuk, kita lanjutkan ya. Jadi, nah ya Nagita Slavina ya, Nagita Slavina. Jadi sekarang teman-teman, yuk sambil Anda memikirkan siapakah mawar Anda, ya. Apakah dia cowok, apakah dia cewek, ya. Apakah dia anak muda, apakah dia anak tua, ya. Anda buat mawar Anda. Kok Tony, apakah kita hanya bisa buat postingan untuk si mawar saja kok? Betul, ya. Kita hanya buat postingan untuk si mawar. Kalau Anda ingin secara spesifik, ya, Anda ingin membangun brand Anda ingin mengumpulkan follower sesuai dengan apa yang Anda harapkan, sesuai dengan target market Anda, target market yang benar-benar mendekati 100% sama semua, ya Anda gunakan satu mawar. Oke. Tapi kalau Anda berpikir bahwa sebenarnya kan produk MCI atau bisnis MCI itu kan bisa menjangkau banyak orang kok, ya kan? Dari banyak kalangan. Ya Anda buatlah saja beberapa mawar, ya, beberapa mawar.
dengan beberapa kriteria. Nah, hanya saja postingan Anda nanti dibikin, ya. Apakah ini postingan untuk nge-grab mawar 1 atau mawar 2 atau mawar 3 atau mawar keberapa? Itu. Sehingga biar bagaimanapun juga postingan Anda akan yang namanya mengkerucut, menghujam mawar-mawar tersebut. Misalnya Anda ingin mengomongin tentang yang namanya tentang bagaimana challenge tentang penghasilan ke depan di masa yang akan datang, ya. Siapa sih yang harus berpikir tentang penghasilan masa depan di masa mendatang? Orang-orang yang kerja yang umurnya 30 sampai 35 misalnya. Buatlah postingan khusus si mawar dengan usia 30 sampai 35 dengan kalimat-kalimat yang cocok dengan mereka. Ya. Nah, nanti cara kita bahas di sini ya. Hadir Ko Tony. Yes, mantap Mbak Isma ya. Oke, sekarang bagaimana cara kita membuat postingan teman-teman? Sampai sini jelas ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan bertanya ya. Mudah-mudahan saya membaca. Mudah-mudahan ke apa? Kebaca ya teman-teman ya. Pertanyaannya gitu maksudnya. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk nih ke bagaimananya. Oke. Jadi pertama-tama teman-teman, ketika kamu sudah membuat si mawar, sudah membuat persona, oke? Maaf ya si mawar ini kakinya jangkis ya. Ini biar gampang aja guys ya. Anda sudah membuat persona si mawar 1. Dengan definisi, dengan kategori si mawar adalah orang yang A, B, C, D, E gitu. Oke? Teman-teman nanti bisa capture untuk gambarnya, tapi setelah selesai aja gambarnya. Oke? Nah, ketika teman-teman sudah membuat definisi tentang si mawar ini, ya, Anda sudah mencoba mengenali mawar ini, misalnya contoh tadi ya, Ibu, dia seorang wanita usia 25 sampai 35 tahun, bekerja dengan penghasilan 5 sampai 8 juta rupiah per bulan. Ya. Kira-kira coba Anda menganalisa. Kalau lebih bagus lagi Anda melakukan survei. Seseorang wanita dengan usia 25 sampai 35 tahun bekerja dengan penghasilan 5 sampai 8 juta dan mungkin punya 2 orang anak gitu ya. Kira-kira apa sih masalah yang sedang mereka hadapi? Masalah mereka tuh apa saja sih? Anda list di sini. Misalnya sering sakit sendi misalnya ya, sakit sendi. Stres, capek di kantor, capek di rumah. Ya kan? Terus apa? Pusing ngatur uang belanja. Ini contohnya teman-teman ya. Atur uang belanja. Ini contoh. Ya. Nah, apa aja tuh masalahnya dia? Anda tuliskan aja semua tuh sebanyak-banyaknya. Gitu. Ya. Nah, kalau orang punya masalah seperti ini, maka dia sebenarnya pengen sesuatu yang ini dong, sesuatu yang berbeda kan. Dia pengen solusi, dia ingin mendapatkan sesuatu hal yang baik. Nah, maka si mawar ini dengan masalah-masalah yang ada, kira-kira sebenarnya ini kondisi dia yang saat ini, ya. Ini kita sekalian nambah pakai ilmu-ilmu NLP ya guys ya, asik. Belajarnya banyak lah kita hari ini ya. Jadi dia punya masalah apa? Nah sebenarnya kehidupan apa sih yang dia inginkan? Gitu. Jadi mawar punya masalah yang sakit sendi nih. Kira-kira kalau mawar punya masalah sakit sendi, dia kepengennya apa? Ayo, biar gampang nih. Biar kita belajar juga sama-sama. Yuk. Kalau dia punya masalah sakit sendi, maka yang dia inginkan apa? Sembuh, betul Bu Nur Hayati, ya. Sembuh. Sendinya yang diharapkan nih sendinya sehat. Betul nggak? Nah, kalau dia stres nih karena apa tadi? Karena beban pekerjaan di kantor sama di rumah. Kira-kira stres beban pekerjaan. Nah, kalau dia punya stres karena beban pekerjaan, kira-kira apa yang dia inginkan teman-teman? Ya, dia ingin yang namanya
nggak stres atau dia happy, bebas dari beban pekerjaan gitu ya, beban kerjaan ya. Terus pusing atur uang belanja ya kan, punya banyak uang. Berarti ya, kalau pusing atur uang belanja kan biasanya kan karena uangnya dikit tuh. Ya. Nah, supaya nggak pusing gimana? Ya, berarti dia perlu punya banyak uang. Ya nih ada nih kalau tadi apa? Pengen kerja yang fun, betul Bu Reno ya kan? Pengen kerja yang fun. Biar nggak stres beban pekerjaan, kerja yang fun. Nah, ini teman-teman bikin nih ya. Susun aja masalahnya apa, terus yang diinginkan kira-kira apa. Ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah ide-ide ya, ide-ide apapun yang Anda tulis di sini adalah ide-ide konten yang bisa Anda buat. Ide konten yang bisa kita sambung-sambungkan dengan bisnis MCI kita. Contoh, kita bicara tentang tadi yang dari Bu Reno Mutia ya. Stres beban pekerjaan, maka dia ingin mengharapkan pekerjaan yang fun. Gitu. Ya. Nah, bagaimana cara bikin postingannya Ko Tony? Anda cari aja foto-foto orang yang lagi nge-trip di MCI atau foto Anda yang lagi nge-trip di MCI. Bikin tulisan, stres kerja, gue stres kerja, titik, kasih lanjutannya dulu. Sekarang udah nggak lagi. Sekarang gua kerjanya bisa lebih fun, bisa kerjaan dari rumah, ketemu orang happy sambil makan ngobrol. Tiba-tiba diajak jajan ke luar negeri. Kadang-kadang kita suka mikir ya. Kadang-kadang dulu gua suka mikir ya, apa iya gue mesti bertahan dengan pekerjaan gue yang bikin mumet setiap hari ini. Ya, tapi ternyata setelah ketemu bisnis MCI, hidup gue berubah, pekerjaan gue berubah. Sekarang gue bisa sambil bekerja, make money, dan gue bisa mengerjakan secara fun. Asik ya? Asik banget. Mau gak bisnis kerjaan yang fun bareng-bareng sama saya? Yuk chat aja, gitu. Ya, teman-teman, ketika kita sudah tahu poin-poinnya, kita akan mudah untuk merangkai kata. Yang bikin orang-orang nggak tahu bagaimana cara merangkai kata adalah apa? Karena mereka nggak tahu poinnya yang mau dituju itu apa. Kalau kita tahu mau ke Central Park, kita tahu kasih tahu orang, nih naiknya mobil ini atau lu lewat jalan sini, kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu kita mau kemana, kita mau tulis apa, kita mau kasih tahu orang apa, kita nggak akan tahu teman-teman. Makanya di sini yang namanya kalau kita bicara tentang NLP juga, nah teman-teman yang udah senior, yang udah punya income besar, saranku udah mulai belajar ya teman-teman tentang yang namanya Neuro Linguistic Programming. Carilah kelas ya. Cari kelas tentang NLP. Itu akan membantu Anda untuk memiliki pemahaman yang lebih tinggi. Tentang apapun, tentang kehidupan, tentang penjualan, tentang apapun. Ya, tinggal nanti Anda match saja. Ya. Jadi kalau misalnya orang stres beban pekerjaan, itu kalau misalkan dia adalah si mawar yang punya beban pekerjaan yang kayak gitu dan dia lihat postingan Anda, apa yang dia akan bilang teman-teman? Dia akan bilang, gila ya, enak banget ya si Reno ya. Jalan-jalan mulu kerjaannya, fun banget. Iya dulu stres ya dia, sekarang jadi kayak gini, enak banget sih. Gitu. Nah, ketika one day, ketika itu dijejelin terus ya dengan berbagai macam problem-problem yang dia alami gitu kan. Ketika dia lihat postingan Anda, dia bilang, iya ya, teman-teman, 3 iya aja kita udah bisa ngelit dia untuk melakukan sesuatu. Apalagi iya ya, apalagi dengan banyak iya. Nah, mereka akan pasti dengan mudahnya kita ajak untuk bertemu, untuk ngobrol, dan Anda nggak perlu lagi edifikasi diri Anda. Secara building trust, kalau kita ngomong konsep presentasi ya, building trust, finding the problem, giving solution, dan try to close, ya kan? Mereka sudah trust Anda begitu luar biasa. Gitu. Ya, jadi bikin postingan itu nggak sekedar yang namanya serta-merta
Anda masak gitu ya, terus taruh biomini di sebelah gitu, nggak gitu juga, guys. Ya, perlu ada poin-poin yang disampaikan agar ya memang itu covered selling ya, covered iklan, tapi ya perlu ada poin-poin yang perlu ditanamkan karena orang tuh kalau ngeliat gambar itu banyak persepsinya gitu ya. Jadi kita perlu kasih meaning. Kalau kata-kata di dunia NLP teman-teman, ada yang namanya konsep framing ya, framing ya. Ini saya kasih ke sebelah dulu ya, tambahin dulu. Konsep namanya framing dan ada tertulis teman-teman who, salah salah. Maaf ya bahasa Inggrisnya lagi tiba-tiba lupa. Who sets the frame. Anda nanti boleh cari nih, pasti ada quotes-nya. He or she won the game. Siapapun yang mengset framingnya, mengset bingkainya, maka dialah pemenangnya. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya ada sebuah gambar di sini sebuah lukisan tentang pemandangan, gitu ya, lukisan apapun lah, gitu ya. Nah, di yang namanya sebuah lukisan yang bagus itu pasti di luarnya ditambahin frame, ya ditambahin frame. Nah, frame inilah yang digunakan untuk memberikan nilai tambah terhadap lukisan tersebut. Dan siapapun yang membuat framenya, maka dialah yang memenangkan pertandingan. Ya, memenangkan permainan, ya, pertandingan whatever lah. Intinya kayak gitu, guys. Jadi teman-teman perlu yang namanya membuat frame tentang apa nih gambar ini tentang apa. Ya, dan pastikan gambar itu tentang ambak, tentang si ma ma mama, bukan tentang si mawar, guys, ya. Nasi mawar. Kotoni, apakah ide-ide kontennya hanya yang seperti ini aja, Kotoni? Ada lagi teman-teman. Ya, makanya kalau misalnya kita bikin ide konten, itu unlimited ide. Ya, teman-teman boleh pakai chat GPT boleh, tapi kalau teman-teman mau mikir sendiri, mau dipakai otaknya, biar otaknya itu cerdas, nggak on, nggak bebel. Nah, teman-teman perlu bikin kayak gini. Ya, supaya apa? Supaya kita pakai otak kita buat berpikir. Pakai chat GPT bisa nggak? Bisa, tapi hati-hati. Nanti takutnya teman-teman, keturunan Anda ya itu nanti adalah keturunan-keturunan yang malas berpikir, ya keturunan malas berpikir, keturunan-keturunan yang tidak bisa berpikir malah itu kan lebih berbahaya sekali. Ya jadi kita lebih baik kita tetap hidup dalam keberpikiran ya, ya hidup dalam kebermanfaatan. Oke, masalah bisa dijadikan sebuah ide. So apa namanya? Eh apa yang dia inginkan, kehidupan yang diinginkan bisa dijadikan ide. Nah, PR-nya adalah apa teman-teman buat si Mawar? Pada dasarnya, untuk si Mawar dari kondisi saat ini, sorry kita ganti ganti warna ya. Dari kondisi saat ini, untuk bisa menjadi kondisi yang dia inginkan, maka kan ada perjalanannya nih. Kok pakai garis itu? Eh, Teman-teman sebentar ya. Ada yang pencet bel, rumah lagi kosong. Izin sebentar ya guys ya. Izin sebentar, izin sebentar. Maaf ya, maaf ya, maaf ya. Ya.
I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming. Oke guys, I'm back guys. Sorry ya, maaf ya guys. Ya tadi ada apa orang biro jasa nganter STNK. Saya punya motor itu mati STNK-nya. Sudah liwat guys. Oke, sampai mana tadi? Nah, dari kehidupan yang saat ini, kondisi saat ini, untuk masuk ke kondisi yang dia inginkan, kan ada proses nih, ya, ada proses, gitu. Dan yang namanya manusia, teman-teman, ketika mau berjalan berproses, itu pasti ada apa? Pasti ada apa tuh? Pasti ada apa yuk? Yuk coba bantu jawab dulu deh. Saya sama minum ya. Pasti ada, ada WB. Action. Oke, ya dia perlu action. Ada gagalnya dulu. Oke, nah, Cilike cakep, ada hambatan. Betul Bea, ada tantangan. Hmm. Nah, ada yang namanya hambatan atau tantangan. Ya. Banyak banget tuh. Ya nggak apa-apa lah, ya biar banyak ide kontennya. Nah, teman-teman, tantangan ini hambatan ya, hambatan, hambatan, tantangan. Ini juga bisa dijadikan ide. Kita contoh aja nih, misalnya coba salah miring. Kita contohnya misalnya si Mawar ini ya, sakit sendi, ya kan? Pengen sendi sehat, ya. Oh tadilah yang stres beban pekerjaan, ya kan? Pengennya kerja yang fun. Nah tapi dia kan pasti punya tantangan nih. Pengen sih gue kayak gitu, tapi gitu ya. Mau sih, tapi iya enak, tapi nah tapi-tapinya ini teman-teman perlu teman-teman kenali, ya. Tapinya apa? Apa yang menghambat dia untuk mengambil action? Apa yang menghambat dia untuk mengambil tindakan? Apa yang menghambat dia untuk mengambil keputusan? Apa yang menghambat dia sehingga dia tetap stay di situ? Gitu, ya. Nah, setelah teman-teman ketemu tapinya, barulah teman-teman buat konten tentang si tapi tadi. Tapi gue tuh nggak punya pengalaman bisnis kayak ginian. Nah, contoh kayak kemarin yang saya sharing tentang apa? Tentang Mas Andri, ya kan? Mas Andri, itu saya menjawab tentang dua hal. Eh, ya satu hal. Tentang apa? Tentang latar belakang. Tapi latar belakang saya itu cuman A, B, C gitu. Yang postingan story saya kemarin tentang pertemuan, saya membahas atau menjawab tapinya orang adalah, tapi saya nggak punya pengalaman. Ya teman-teman ya. Nah, dengan kita membuat postingan-postingan tentang hambatan-hambatan tadi, teman-teman kita, prospek Anda akan mulai berpikir, oh gitu ya, oh gitu ya, ya 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 ya, oh gitu ya, oh gitu ya, ya ya ya, gitu ya guys ya. Nah, jadi ketika bikin postingan, ya berfokuslah di sini teman-teman, berfokuslah di sini, ya. Di mana? Pertama-tama, pokoknya intinya apa? Nih, personanya dulu nih, persona. Dibangun persona. Oke. Setelah itu apa? Kita cari masalahnya, jadi ide. Kita cari kondisi yang diinginkan, jadi ide. Hambatan dan tantangan pun jadi ide. Dan sehingga ketika teman-teman membuat postingan atau konten, itu akan membantu mereka, mempercepat mereka untuk mengambil keputusan, yes, aku mau. Yes, aku kepengen. Yes, I want to be like you. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau bikin postingan konten buat teman-teman, apalagi member-member yang baru atau member-member yang sudah senior, dicoba untuk mulai bikin postingan yang sesuai dengan konsep, ya. Dan baik lagi tentang mereka yang membaca, bukan tentang Anda. Contoh yang paling gampang adalah apa?
tentang, saya kemarin udah sempat bahas ya, tentang yang namanya doa, teman-teman. Ya, doa. Doa di sosmed ada dua hal. Doa untuk diri sendiri sama doa untuk orang lain. Ya. Menurut Anda, ini saya ada kasih dua contoh ya, menurut Anda nih, A dan B. Menurut Anda, mana postingan doa yang akan lebih banyak mendatangkan orang yang mengatakan amin? Ya, yang pertama, doa yang pertama. Tuhan, izinkan hari ini aku bisa mendapatkan banyak closingan berpaket-paket. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan, izinkan teman-teman saya membaca postingan ini, mereka bisa jualan laris manis, bisnisnya rame, dan hidupnya bahagia. Menurut Anda, postingan mana yang akan membuat orang berkata amin lebih banyak atau mendatangkan likes atau love lebih banyak? Postingan yang pertama atau postingan yang kedua? Ada Bu Nurlina, Bu Nurlina. Ada Bu Nurlina Nurlina. Happy birthday Bu Nurlina. Wish you all the best. Iya, postingan yang kedua gitu. Jadi teman-teman nggak usah doa di sosmed yang Tuhan izinkan aku closing 10 paket hari ini. Nggak usah. Tolong ya. Karena kalau misalnya doanya adalah kok Tuhan tolong izinkan aku closing 10 paket hari ini. Nah, teman-teman Anda jadi fokusnya bener ngeliat Anda, ini orang apa sih? Ya, maunya closing mulu, otaknya jualan mulu gitu. Itu yang terjadi teman-teman. Makanya prospeknya takut buat ketemuan gitu loh, ya. Tapi coba dong kita tiru doanya Bu Deborah ya. Bu Deborah itu kalau bikin postingan doa kan, ya semoga teman-teman semua yang membaca diberikan keberlimpahan, kebahagiaan, kesehatan dan segala macamnya gitu. Ya, doakan orang lain. Ya. Toh tenang aja, toh ketika orang lain mengamini doa itu kan balik ke kita. Ya enggak? Setuju? Setuju. Ya daripada kita bikin doa yang ngaminin sedikit ya, cuman upline doang. Ya guys ya, jelas ya guys ya gitu. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Nah, sekarang kita akan balik lagi teman-teman ke slide ya. Jadi, aduh gatel hidung ya. Persona ya, mawar, terus punya masalah apa, hambatan, tantangan. Nah, bahkan ya teman-teman, ketika Anda buat ini, nah Anda berikan namanya solusi buat dia. Jadi postingan nggak hanya sekedar postingan, tapi postingan yang memberikan solusi. Postingan yang memberikan solusi buat calon member Anda. Postingan yang solution based. Ya, jadi poinnya apa teman-teman? Intinya, saya langsung review ya teman-teman karena sudah selesai sebenarnya materinya. Ya, intinya adalah jika Anda ingin membuat postingan dengan ini nanti di capture aja ya. Nanti yang itu juga saya back lagi ya. Dengan prinsip ambak, oke. Satu, tentukan personanya. Nanti saya akan kasih satu tips lagi teman-teman tentang bagaimana cara membuat persona yang lebih gampang juga ya. Tentukan targetnya, target market. Dalam hal ini persona, buat persona. Kedua, temukan masalahnya. Si P tadi, ya persona tadi. Ketiga, temukan apa yang diinginkan. Dan apa yang diinginkan ini dalam kalimat ini teman-teman, kalimat kata-kata yang positif ya teman-teman ya.
Bukan misalnya dia stres, pengennya apa? Nggak stres, jangan gitu. Ya, tapi dia inginnya apa? Bahagia gitu. Bukan apa yang diinginkan oleh si P. Oke. Keempat adalah temukan hambatan-hambatan si P. Hambatan atau tantangan si P. Dan kelima, buatkan postingan yang kasih solusi. Gitu ya. Nih, di capture dulu nih guys. Oke, sudah di capture. Nah, satu tips teman-teman tentang bagaimana cara membuat persona. Atau ini di capture juga nih dulu nih satu nih. Nih, yang di capture. Oke. Nah, kita balik lagi sini ya. Nah, bagaimana cara paling gampang untuk membuat persona? Ada satu teknik teman-teman ya, yang namanya adalah teknik mirror ya. Gitu. Teknik mirror. Ya, teknik mirror ini adalah untuk Anda yang misalkan ingin baru-baru memulai nih untuk mencari tahu siapa sih market kita gitu. Ya, maksudnya apa? Teknik mirror. Teknik mirror ini maksudnya adalah apa? Kita melihat kepada diri sendiri. Artinya kita membangun persona berdasarkan diri kita sendiri. Apa gender kita? Gender Anda, ya, usia Anda, pekerjaan Anda, hobi Anda, ya kan? Berapa penghasilan Anda? Nah, dengan kita membuat seperti teman-teman, Anda sudah mendapatkan satu buah persona nih, mawar satu, asik, ya, mawar satu. Dan ketika Anda sudah bikin tentang postingan sudah membangun persona tentang mawar satu, kan gampang tuh. Kita nggak kalau kita pengen cari masalahnya persona kita bisa gampang-gampangnya nyari ke diri sendiri nanya, sebenarnya masalah gue apa sih akhirnya sampai gue join di MCI? Oke. Masalah-masalah itu apa sih? Tuh. Apa sih problem yang sedang gue hadapin saat ini? Kemarin itu, ya. Karena toh buktinya Anda berhasil dan Anda akhirnya join di MCI gitu kan. Terus kemudian Anda tanyakan lagi di sini sekalian dream building ya, sekalian bikin tujuan. Sebenarnya kehidupan apa sih yang gue inginkan? Gitu. Ya. Ini sekalian self coaching sebenarnya. Karena begitu ketemu masalah, jangan nunjuk ke diri sendiri ya, masuk ke gua sih. Ketika ketemu masalah, ya, terus ketemu nih apa yang diinginkan, ya kan? Setelah ketemu, sorry, ketemu masalah, ya, masalah Anda apa? Terus ketemu apa yang Anda inginkan, gitu, ya kan? Apa yang diinginkan? Kehidupan seperti apa nih yang Anda inginkan nih? Tulisin, catat-catatin tuh, ya. Terus apa hambatan yang Anda alami untuk mencapai kehidupan yang Anda inginkan? Ya. Nah, Anda bikin tuh postingan tentang itu. Anda berarti akan nembak yang namanya satu biji ketapel untuk dua burung, teman-teman. Satu untuk orang yang membaca postingan Anda, satu lagi Anda mendapatkan solusi untuk diri Anda sendiri. Ya, asik juga ya. Bisa baru tahu bisa kayak gitu juga ya guys ya. Jadi teman-teman itu bisa bikin postingan kayak gitu tuh. Ya, dengan apa? Dengan membuat persona based on diri sendiri. Ini namanya teknik mirroring, teman-teman. Teknik mirror, teknik bercermin. Ya, jadi dengan kita mengenal diri sendiri, maka teman-teman nanti akan menarik atau menjadi solusi buat orang-orang dengan persona seperti Anda. Ya, dengan penghasilan seperti Anda, dengan pekerjaan seperti Anda, dengan hobi seperti Anda, dengan usia seperti Anda, dengan problem yang sama seperti Anda. Anda akan menjadi solusi buat orang-orang yang punya
persona seperti Anda. Gitu. Ya, jadi untuk kita bisa membuat sebuah postingan yang berdasarkan ambak ya teman-teman ya. Ingat ya ambak, pertama-tama pokoknya ambak apa manfaatnya buat aku. Aku ini adalah si prospek. Aku ini adalah teman-teman Facebook Anda. Aku ini adalah teman-teman IG Anda. Aku ini adalah mereka penikmat konten Anda. Oke? Ya, dan kalau gitu berarti kita perlu membuat postingan sesuai dengan apa yang orang lain sukai ya. Orang lain itu siapa? Siapa itu adalah berarti target market Anda. Ya. Nah, setelah Anda ketemu siapa target marketnya, buatlah persona. Persona adalah sebuah karakter imajiner yang Anda buat untuk mempermudah Anda membuat sebuah postingan yang tajam, menusuk, menghujam orang tersebut. Contoh sebut saya namanya Mawar. Kita bisa gali dari gendernya apa, usianya berapa, sampai berapa, pekerjaannya berapa, apa, dan penghasilannya berapa. Oke, setelah itu dengan Anda membuat ini, Anda juga bisa membuat beberapa orang mawar dengan kategori yang berbeda-beda. Ya, sehingga Anda bisa mensegmentasikan target Anda dengan konten-konten yang lebih beragam dan bervariasi. Cuman saran saya, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak, ujung-ujungnya ya konten Anda akan campur aduk lagi. Gitu, ya. Dan kemudian, buatlah postingan yang solution based. Ya, ingat siapa persona kita, si mawar, temukan apa masalah yang sedang dihadapin. Ya, saya tadi kan orang kerja sakit sendi gitu kan, stres, beban pekerjaan, pusing atur uang belanja dan segala macam. Nah, kemudian masuk kemarin nih, apa kehidupan yang dia inginkan gitu. Happy, bebas beban pekerjaan, sendinya sehat, punya banyak uang, kerjanya fun gitu, pekerjaan yang fun gitu kan. Nah, ini jadi konten, masalah jadi konten, hidup yang diinginkan jadi konten. Kemudian hambatan dan tantangan dia si mawar untuk bisa mendapatkan kehidupan yang diinginkan tuh apa saja. Nah, itu yang kita kasih tahu handling objection-nya gitu ya. Dan semua-semuanya akan bisa menjadi sebuah ide konten bagi Anda. Dan kemudian kalau misalnya Anda suka bikin postingan-postingan yang cuma gambar sama foto sama produk MCI, pastikan Anda berikan framingnya. Ya, berikan framing ini maksudnya apa CTA-nya, apa call to action-nya, apa insight yang Anda ingin dia dapatkan, apa pengetahuan yang Anda harapkan dia bisa dapatkan dari postingan gambar Anda gitu. Karena kalau misalnya Anda tidak berikan framingnya, maka asumsi orang akan berbeda-beda dan banyak sekali ya. Tapi ketika Anda berikan framing, maka Anda bisa mengkerucutkan pemikiran audiens Anda kepada hal yang Anda harapkan mereka pikirkan dan terjadi dalam bioskop otak mereka ya. Dan ini ada satu quotes yang luar biasa sekali dari Conditional NLP, who sets the frame, he or she won the game. Siapapun yang mengset framingnya, maka mereka lah yang akan memenangkan pertandingannya gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian jadi postingan dengan prinsip ambak, tentukan target market Anda, buat personanya, tentukan masalah si persona, temukan apa yang diinginkan persona, temukan hambatan atau tantangan si persona, dan buat postingan yang memberikan solusi. Dan kalau mau cari lebih gampang bagaimana membuat persona, gunakan teknik mirror, teknik bercermin. Dengan cara melihat ke diri sendiri, susunlah kategori tadi, gender, usia, pekerjaan, hobi, dan penghasilan. Ya, sehingga dengan teman-teman melakukan itu, teman-teman akan menemukan atau berjumpa dengan satu orang persona yang bisa teman-teman tajamkan. Setiap postingan Anda itu akan masuk, akan menyentuh sanubari, akan bilang, iya, benar juga ya. Oh, ternyata MC bisa bikin gue seperti itu ya. Aduh, kenapa nggak dari dulu ya? Nah, Anda juga bisa postingan tuh. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu, coy? Gua tuh, kenapa nggak dari dulu? Gue join MC, nyesel banget, bla 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 bla. Ya, dan dengan teman-teman lakukan kayak gitu, teman-teman. Waduh, tak jamin, ya, tak jamin postingan Anda ya tetap yang namanya membangun interaksi, teman-teman ya. Kita nggak cuma cari-cari like, tapi kita juga mesti like, komen, dan di postingan orang supaya apa? Supaya kita punya postingan itu bisa nyampe di feed-nya mereka. Oke, itu juga perlu dilakukan ya teman-teman. Jadi yang namanya di digital marketing itu kita nggak bisa sekedar membuat postingan yang bagus atau konten yang bagus, nggak bisa.
Kita perlu ada yang namanya interaksi dan engagement dengan follower kita ataupun friend list kita. Ya, jadi semoga. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Ya, yuk silakan. Apakah ada pertanyaan? Saya tunggu 1 menit lah ya. Kadang-kadang kan ngetiknya lama tuh dan kita ada delay. Leherku dulu tak begini. Kalau ditarik ini kayak opa ya. Annyeonghaseyo. Ya, jajangmyeon. Kuldak. Seperti tidak ada pertanyaannya guys ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti saatnya untuk kita akhiri observasi kita Selasa pagi ini. Ya teman-teman ya. Semoga sebentar. Aduh, saya lupa bikin pantun guys. Padahal saya sudah tahu ilmunya guys. Nah, nanti buat yang mau ikutan VIP ya teman-teman ya. TFT ya. TFT nanti kita akan belajar buat leader-leader nih yang Emerald Above, nanti kita akan belajar sama-sama di Jakarta di bulan Juni ini sama di Surabaya di bulan Juli. Ya, buat teman-teman yang mau belajar bagaimana caranya membawakan sebuah materi dengan asik, bagaimana menyusun sebuah materi dengan asik, ya kan? Kalau tadi kan teman-teman ikutin, materi itu tersusun dengan terstruktur, ya. Kagak yang namanya beng 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 beng, nggak muter, nggak ngebulet. Gitu. Ya, itu semua karena saya mengetahui bagaimana cara membuat materi yang baik. Ya, nggak cuma itu, saya juga tahu bagaimana caranya mendelivery materi yang saya sudah buat sehingga audiens bisa menangkap dengan mudah, sederhana, mudah, dan ya mudah-mudahan bisa terserap ya. Gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau belajar Emerald Above, yuk bulan Juni tanggal 22-23 sama bulan Juli tanggal belasan, saya lupa tanggal berapa, kita ketemu di acara TFT. Ya, nanti teman-teman bisa daftar di acara di VSN Digital versi 3. Biayanya itu 1,1 juta plus uang deposit 500.000 buat komitmen. Kalau teman-teman aneh-aneh, komitmennya hilang. Kalau teman-teman nggak aneh-aneh, komitmennya duitnya balik. Dan 1,1 juta itu termasuk yang namanya makan siang, makan malam, sarapan pagi, dan termasuk penginapan, guys. Jadi kita trainingnya 1,5 hari, teman-teman bisa belajar di situ. Kita belajar sama-sama karena saya juga akan kembali belajar saat itu juga, ya. Karena ketika kita mengajar, kita sebenarnya sedang belajar, ya. Kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama have fun, kita akan sama-sama bertumbuh, dan tentunya bisnis kita juga akan semakin bertumbuh. Karena ketika Anda bertumbuh, tim Anda akan bertumbuh. Ketika tim Anda bertumbuh, bisnis Anda bertumbuh. Ya. So, sukses buat kita semua teknik mirroring ya. Oke, betul Pak Antika. Ya, sendiri. Yes. Oke, teman-teman, senang sekali bisa berjumpa di observasi tanggal berapa ini? Tanggal 30 Mei 2023. Sampai jumpa di observasi selanjutnya di Selasa depan jam 10 waktu Indonesia Barat. Saya Tony Hansen dari Victory System Network dan MCI. Undur diri. Sukses buat kita semua. Makin sehat, kaya, sukses dan bahagia. Dan salam maksimal dan better life with MCI. Dadah. Nah, saya izin end for all dulu ya. Bye-bye semuanya. Dan sampai jumpa di Korea. Bye-bye.